Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kepada yang terhormat Bapak Miftah Ramadian selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer untuk pembelajaran. Saya atas nama Safinatul Qudsi Aulia dengan nomor NPM 056 dari Program Pendidikan Ekonomi tahun 2021B. Saya mau mempresentasikan materi tentang masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, definisi masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. Siswa yang mengalami keterlambatan akademik, dan siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah semestinya. Kemudian ada masalah dalam belajar. Yang pertama, sikap terhadap belajar. Sikap belajar adalah perasaan senang atau tidak senang, perasaan setuju atau tidak setuju, perasaan suka atau tidak suka terhadap guru, tujuan, materi, dan tugas-tugas serta lainnya. Sikap belajar dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku ketika ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. Kemudian yang kedua ada motivasi belajar. Dalam belajar, motivasi memiliki peran yang sangat penting, karena di saat kita memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu, kita pasti akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Begitupun dengan belajar, kalau kita memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, kita pasti memiliki semangat belajar yang kuat pula. Kemudian yang ketiga ada konsentrasi belajar. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa yaitu adanya faktor dari internal siswa, dapat meliputi minat belajar, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dendam, dan kesehatan jasmani. Kemudian ada pula eksternal siswa, contohnya lingkungan, modalitas pelajaran, pergaulan bebas. Contohnya dari konsentrasi belajar, tidak sarapan pagi. Ini merupakan hal yang mutlak. Sarapan pagi sangat berpengaruh terhadap konsentrasi siswa. Kemudian bisa jadi dari pengaruh dari handphone. Di zaman sekarang hampir setiap orang memiliki HP yang canggih-canggih yang bisa mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Contohnya seperti pengaruh game, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Dan konsentrasi belajar yang terakhir dari keluarga yang broken home. Kemudian masalah belajar yaitu mengolah bahan belajar. Contohnya kurang persiapan dalam mengajar, kemudian perilaku siswa yang beragam, belum ditemukan minat dan bakat siswa, kemudian pengajaran yang kreatif, kurang interaktif dalam pelajaran, dan sering merasa paling benar. Kemudian faktor kemunculan masalah, terdapat dua faktor. Yang pertama internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal adalah inteligensi atau kecerdasan. Ya, contohnya minat bakat, emosi, fisik, dan sikapnya tersendiri. Faktor-faktor internal yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar adalah sikap belajar yang buruk, rendahnya motivasi dalam belajar, dan kebiasaan belajar yang kurang baik. Contohnya ada faktor jasmani, misalnya kesehatan dan cacat tubuh. Dan kedua ada faktor psikologis, misalnya minat, bakat, dan motif pribadi. Dan yang ketiga ada faktor kelelahan, misalnya kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Untuk faktor yang pertama yaitu dari keluarga. Semua anggota keluarga mempunyai kesibukan tersendiri. Kesibukan kerap dianggap sebagai pemicu renggangnya komunikasi dalam keluarga. Kemudian rasa segan terhadap orang tua dan kurangnya rasa percaya kepada keluarga. Kemudian faktor dari sekolah, yaitu masalah yang sering dihadapi para siswa dalam pembelajaran, yaitu kurangnya fokus pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Dapat terjadi jika suasana kelas yang kurang mendukung, baik dari segi kebersihan, kenyamanan kelas, ada teman-teman yang ribut di dalam kelas. Masalah yang kerap dialami siswa yaitu mental health, yang artinya kesehatan mental. Sehat mental adalah kondisi di mana siswa menyadari potensi diri, menghadapi stres sehari-hari, belajar secara produktif, dan menghasilkan kontribusi yang baik. Kemudian faktor dari masyarakat yaitu pengaruh lingkungan masyarakat dengan belajar itu sangat mempengaruhi. Karena setiap pergaulan memiliki nilai yang penting untuk membentuk watak berpikir anak, sehingga terbentuklah sikap memilih yang baik maupun tidak baik. Contohnya pergaulan bebas dan pengaruh negatif dari teman-teman sebayanya. Kemudian faktor kemampuan siswa terhadap hasil belajar. Yang pertama ada kecerdasan anak, yang kedua ada kesiapan atau kematangan, yang ketiga ada bakat anak, berarti kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai kebersihan pada masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada kemajuan belajar, yang kelima ada minat secara kesederhana, berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginannya besar terhadap sesuatu. Yang keenam ada model penyajian materi belajar. Kemudian ciri-ciri anak yang bermasalah dalam belajar, yang pertama susah diatur dan diajak bekerja sama. Hal ini yang paling nampak adalah anak akan membangkang, anak semaunya sendiri. Kemudian yang kedua ada kurang terbukanya kepada orang tua saat orang tua bertanya kepada anak. Yang ketiga ada menanggapi negatif saat anak mulai sering berkomentar. Kemudian yang keempat ada menarik diri saat anak terbiasa dan sering menyendiri asyik dengan dunianya sendiri. Dan dia tidak ingin ada orang lain tahu tentang dirinya atau menarik diri. Yang kelima ada menolak kenyataan. Yang keenam ada menjadi pelawak. Yang ketujuh cari perhatian. Suka menjadi pusat perhatian, bicara terlalu banyak, mementingkan ketampilan fisik, tampilan berlebihan, sangat demonstratif, dan bersikap menjadi jagoan. Yang kedelapan, suka mencari alasan, senang membantah, yang terpenting asal beda dan jika perlu berbohong. Kemudian yang 9, menghindari tanggung jawab, sulit bangun tidur sendiri, suka menunda pekerjaan, tidak tepat janji. Yang 10, perkembangan bahasa yang lambat. Yang 11, rendahnya koordinasi motorik. Yang 12, gangguan pusatan perhatian. Dan yang terakhir, usia sekolah. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi semuanya. Dengan ini presentasi hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.